Selamat datang di podcast Dokter Alia, Ustadz Agus. Ketemu lagi. Ya alhamdulillah, selamat datang juga. Ini sudah beberapa kali ini ketemu. Sudah berapa kali? Kayaknya... ya? Banyak kali. Ketemunya mungkin 2 kali ya? Kali. Ya, ketemunya 2 kali. Mungkin ini bagian yang keempat mungkin. Iya ya. Iya, karena di sini ada Ustadz Agus selaku kepala sekolah SD Cahaya Al-Quran gitu ya. Pastinya kan ingin mencetak anak-anak yang solih-solihah gitu. Sekali. Nah, bahagia banget kalau kita itu punya anak solih, bener gak sih? Betul. Kalau sudah kita berbicara tentang anak soleh, siapa sih orang tua yang tidak pingin anaknya soleh? Sedangkan soleh itu sendiri itu asalnya dari kata salahu, kemudian asluhu yasluha. Artinya saluha yasluhu asluha. Artinya apa? Anak yang soleh itu ada definisinya, ada bagiannya. Apa saja bagiannya? Di sini saya akan menjabarkan 4 bagian dari anak soleh. Wih, banyak ya. Ya. Jadi untuk sahabat Alia ya, kalau penasaran nggak boleh di skip ya Ustadz ya. Betul. Jadi tonton sampai habis tayangan ini. Betul. Ada definisinya sampai 4 loh. Iya. Berarti yang pertama apa nih Ustadz? Yang pertama, anak yang soleh itu erat kaitannya dengan toyib. Toyib. Sering kita mendengar kata-kata toyib. Toyib itu berarti memaknakan dalam arti baik atau bagus. Tapi bagus yang bagaimana? Bagus yang secara fisik. Fisik itu yang bagaimana? Fisik ketika anak itu dikatakan soleh, fisiknya itu bukan masalah rupawan atau ganteng cantiknya, tidak. Tapi ketika anak itu enak dipandang dalam arti tindak lakunya, ini masih dalam dilihat saja, masih dilihat saja, dilihat, wah anak yang soleh itu ketika dia dilihat saja sudah menyenangkan. Jadi ketika anak itu sudah dipandang saja, merasa dapat membuat hati kita menjadi senang, membuat hati kita menjadi nyaman, berarti di dalam diri anak ini sudah mulai tertanamkan jiwa-jiwa kesolihan. Kadang ada orang yang bahasanya dari secara fisik saja dia cantik atau dia ganteng, tapi ketika kita melihat itu tidak ada aura yang baik yang bisa kita terima. Artinya toyib ini dalam bentuk bungkus, tapi bungkus yang masih ada hiasannya, yaitu ilahiyah, itu namanya. Oh gitu ya. Jadi anak yang solih ini dari penampilannya saja sudah menyenangkan mata gitu ya. Jadi kita tuh udah seneng aja, oh ini udah kelihatan nih anak solih. Mungkin dari cara dia duduk, cara dia berjalan, mungkin ya kalau dari tampilan fisik dulu. Ya berarti kan kalau kita menilai orang, ya pastikan penampilan fisik dulu ya. Yang pertama. Boleh dikata casing dari penampilannya. Kalau dari penampilannya saja sudah sejuk, enak dipandang, ya sudah. Berarti anak ini punya buih-buih atau biji-biji kebaikan di situ. Oke. Ya kalau dari pengalaman Ustadz Agus sendiri juga melihat murid-murid juga udah ketahuan gitu ya. Bisa. Siapa nih yang kira-kira kayaknya ada ciri-ciri atau masuk di definisi anak yang solih gitu ya? Iya, makanya di sekolah itu selalu kita tekankan, ya bukan hanya kita saja, hampir seluruh dinas pendidikan yang ada di Indonesia itu selalu mengatur dan membuat aturan tentang bagaimana cara berpakaian. Cara berpakaiannya bagaimana, dan kita lihat instansi-instansi juga ada cara berpakaiannya. Tapi tetap cara berpakaiannya adalah koridor Muslim, koridor Islam. Ya, bukan hanya itu saja. Kalau sudah berbicara pakaian juga tidak harus bertabrakan dengan adat istiadat yang ada. Artinya apa? Pakaian itu bisa diterima baik secara adat istiadatnya, kemudian baik secara agamanya, syar'inya juga dapat. Seperti itu. Bisa dilihat dari seragamnya anak-anak nih. Kira-kira kalau udah jam istirahat kedua keluar apa enggak gitu. Nah, itu kan berarti dia punya rasa kerapihan. Nah, itu bagian dari kesolihan juga bagian dari kesolihan. Oke. Itu yang pertama tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz. Yang kedua, jenengan sering mendengar kata khair. Khair itu kan artinya bagus. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang toyib secara fisiknya, secara bungkusnya, kalau khair ini sudah secara sifatnya. Sudah mulai masuk ke dalam. Ya. Kalau tadi cuma hanya di luar aja. Di luar saja. Nah, ini sifatnya sudah mulai terbentuk di sini, ada akhlak yang ditanamkan.
Karena kalau sudah berbicara tentang sifat, memang sifat itu merupakan karakter yang dibangun, yang membuat anak ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menyenangkan, kemudian menjadi anak yang yaitu tadi solih artinya tutur katanya juga menyenangkan, kemudian berperilakunya juga menyenangkan gitu. Semua yang dihasilkan dari hatinya ini tadi. Okay. Karena sangat disayangkan terkadang kita melihat fisik dulu ya memang ya cantik, ganteng. Tapi pas udah ngomong ternyata yang keluar keluar kata-kata yang justru menyakitkan, justru malahan kata-kata kasar gitu ya Ustadz. Betul sekali ya. Dari hati yang terbangun dari jiwa kita itu akan, kalau kita sudah terbiasa untuk membacakan kalam-kalam Allah, mendengarkan kisah-kisah Islam atau mendengarkan ceramah-ceramah Islami, otomatis pendengaran kita akan membangun jiwa kita. Dari hati itulah kita akan mampu untuk mengucapkan kata-kata yang baik juga. Oh, oke. Jangan sampai kalau penampilan kita sudah bagus, kata-kata kita justru malahan kurang bagus. Nah, harusnya diimbangi. Ya, harusnya diimbangi. Bukan hanya casingnya saja, bukan hanya bungkusnya saja, tetapi ucapannya juga harus bagus dan menarik. Jadi sesuai ya dengan bungkusnya, isinya tidak mengecewakan, kayak gitu. Seringkali kita melihat ada konten-konten ya, ukti-ukti yang pakai jilbab, tapi ternyata ucapannya juga kurang menyenangkan. Iya, sangat disayangkan sekali. Padahal kan sebenarnya mereka itu jadi role modelnya. Zaman sekarang gitu, anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, berarti kita ini sebagai orang tua pun juga harus mencontohkan ya Ustadz ya? Betul, harus mencontohkan. Dan aplikasi atau hasil yang akan didapat dari seorang anak yang dikatakan khair ini tadi, ketika dia mengucapkan segala sesuatu dan orang tua juga harus responnya juga harus baik, dan orang tua juga harus memberikan pengajaran yang baik juga, mulai dari awal, mulai dari kecil, mulai dari dalam kandungan juga, mulai ketika dia sudah keluar menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, bahkan menjadi remaja dan dewasa pun orang tua harus berperan terus berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan apa? Itu tadi, dengan cara yang baik, khair, ucapannya yang lemah lembut. Masya Allah, yang dikeluarkan selalu harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Bukan hanya sekedar penampilan saja. Betul sekali. Oke. Selanjutnya Ustaz. Selanjutnya yang ketiga yaitu ma'ruf. Nah, kalau ma'ruf ini tadi, kalau yang kita khair itu tadi lebih terhadap ucapannya. Kalau ma'ruf ini aksinya. Nah, jadi kalau sudah berbicara tentang aksi, ya sudah, anak yang soleh itu akan terdeteksi mulai dari dini. Bagaimana cara dia berjalannya, tadi jenengan bilang gitu, bagaimana cara dia itu berperilaku menghadapi seseorang. Bahkan kalau kita bertemu dengan seseorang, berbicara dan bersikap saja sudah terlihat, oh ini orangnya karakternya seperti ini, oh ini orangnya karakternya semacam ini. Jadi sudah nampak. Jadi soleh itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita gabungkan dari tadi, yang pertama adalah thayyib, kemudian khairnya, kemudian ma'rufnya, itu insya Allah sudah, anak ini akan nampak benih-benih kesolehan sudah akan tertanam. Masya Allah, itu baru 3 ya? Masih baru 3. Baru 3. Nah, kalau yang keempat? Yang keempat baru kita akhiri dengan ihsan. Nah, sering kan kita mendengar kata-kata ihsan. Nah, kalau ihsan ini erat kaitannya dengan apa? Dengan sikap yang kita lakukan itu semata-mata ikhlas kita tujukan kepada Allah. Nah, berarti ihsan ini kalau kita gali dari awal. Sekarang coba saya mau tanya ke jenengan, antara Islam sama iman itu dulu mana? Islam dengan iman itu dulu mana? Okay. Iman. Betul sekali. Ketika orang sudah beriman, berarti dia akan memeluk Islam. Nah, ketika dia sudah memeluk Islam, maka ia akan melakukan rangkaian suatu kegiatan tadi. Mulai dari yang thayyibnya, yang khairnya, kemudian yang ma'rufnya, dan diakhiri dengan ihsan. Nah, ihsan ini semata-mata yang kita lakukan, yang kita tujukan ini hanya untuk kepada Allah semata. Bukan kepada siapa-siapa. Kalau kita berbuat baik hanya ingin dipuji oleh orang, ya salah besar. Ingin dipuji atasan juga salah besar. Ingin dipandang kita orang yang istimewa, orang yang wow gitu. Iya. Itu berarti nggak boleh ya? Kalau kesolehan itu ya semata hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa.
Kalau kita melakukan kesolehan hanya untuk duniawi saja, yang kita dapatkan hanya duniawi. Kalau kita kesolehannya kita tujukan kepada Allah, insya Allah semuanya ngikut. Berarti itu kembali lagi kepada dalam hati kita ya, niat dan tujuan kita niat itu untuk dan apa? Tujuan kita untuk apa? Karena kan banyak loh Ustadz, kalau zaman sekarang ya, karena kita media sosial gitu ya, banyak yang membuat konten berbagi gitu kan ya, terus konten-konten kebaikan lainnya gitu. Ada yang kadang komentar nyinyir gitu katanya, yang katanya pamer atau gimana gitu. Ya kalau kita memang bisa melakukan kebaikan dengan cara kita memposting sesuatu itu secara masif ya, secara besar, kepingin dilihat, tapi jangan kepingin dilihat, tapi manfaat dari apa yang kita lakukan dari berbagi itu. Kalau ada orang lain melihat itu dan dia bisa meniru apa yang kita lakukan, itu sudah sedekah buat kita. Oh iya, jadi kita nggak usah mikirin orang lain gitu ya. Kalau memang jenengan punya cara atau berdakwahnya lewat media sosial dengan cara seperti itu, sah-sah saja. Tinggal ya itu tadi, kita mulai bentuk niatnya kita. Kalau awalnya dulu kepingin mendapatkan viewers, kemudian kepingin mendapatkan followers, atau mungkin kalau YouTube kepingin mendapatkan subscriber, ya kita rubah mindsetnya. Kalau awalnya seperti itu, nanti insya Allah dengan berjalannya waktu, keikhlasan kita karena Allah itu tadi akan dibalas. Oke. Kembali lagi ke dalam diri kita, niatnya apa, tujuannya apa gitu. Betul ya sekali. Ustadz ya. Oke, kita udah baru ngebahas tentang definisi anak soleh saja, tapi masih banyak ya, ada ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nanti lanjut di part 2 ya Ustadz ya.